Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Indrani Agustin, NIM T 2019-3139. Di sini saya dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang kepemimpinan dalam manajemen berbasis sekolah dan madrasah. Sebab yang pertama yaitu menjelaskan tentang pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan berasal dari kata leadership yang artinya memimpin. Kepemimpinan merupakan seni untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang lain supaya mau untuk menjalankan apa yang akan diperintahkan untuk mencapai sebuah tujuan yang sudah dimusyawarahkan. Menurut Baharudin, kepemimpinan yaitu suatu proses untuk mengarahkan dan mempengaruhi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan suatu pekerjaan para anggota kelompoknya. Pengertian tersebut mempunyai makna 3 indikator penting, yaitu kepemimpinan tersebut pada dasarnya melibatkan orang lain. Yang kedua, kepemimpinan juga melibatkan proses kekuasaan antara pemimpin dan anggota agar seimbang. Yang ketiga, terdapat kesanggupan untuk memakai bermacam-macam bentuk kekuasaan yang berbeda agar dapat mempengaruhi kelakuan pengikutnya. Selanjutnya, seorang pemimpin dalam menjalankan suatu pengembangan organisasi harus memiliki langkah-langkah agar dalam proses pengembangan tersebut berjalan dengan harapan. Maju dan tidaknya perkembangan sebuah organisasi sekolah akan dipengaruhi oleh baik dan tidaknya pemimpin tersebut. Beberapa penelitian menyatakan bahwa perbedaan antara sekolah yang memiliki prestasi yang tinggi dan yang memiliki prestasi yang rendah didasarkan oleh adanya pengaruh dari kepala sekolah dalam lembaga tersebut. Karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang efektif yaitu memiliki visi dan misi untuk kedepannya, memiliki komunikasi yang baik, memberikan teladan dan contoh, memiliki kemampuan untuk mempercayai orang lain, tidak mudah emosi, mudah menghadapi masalah, bertanggung jawab, serta adil dan jekatan. Sebab yang kedua yaitu tentang peran kepemimpinan. Dalam sebuah organisasi, peran pemimpin menjadi hal yang sangat penting karena adanya seorang pemimpin menjadi penggerak utama dan dari keberhasilan suatu organisasi tersebut. Terdapat 4 sifat umum yang memiliki pengaruh dalam suatu keberhasilan kepemimpinan organisasi atau lembaga, yaitu yang pertama, kecerdasan. Maksudnya, seorang pemimpin harus mempunyai kecerdasan lebih dari pengikutnya, akan tetapi tidak juga terlalu banyak melebihi kecerdasan dari stafnya tersebut. Yang kedua, kedewasaan dan kelapangan hubungan sosial. Maksudnya, seorang pemimpin harus mempunyai emosi yang sangat stabil dan memiliki kemauan untuk dihargai juga menghargai orang lain. Yang ketiga, dorongan berprestasi dan motivasi diri, sehingga dalam melakukan kegiatan, pemimpin akan selalu merasa bersemangat dan menjadi panutan bagi stafnya. Yang keempat yaitu sikap yang berhubungan dengan kemanusiaan. Maksudnya, seorang pemimpin harus memperhatikan dan menghargai stafnya sehingga mampu menjaga keutuhan dan kesatuan dari pengikutnya tersebut. Menurut Mulyasa, kepala sekolah memiliki 7 peran utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kepala sekolah sebagai edukator. Dalam hal ini, kepala sekolah harus memiliki langkah-langkah untuk mempertinggi profesionalisme tenaga kependidikan dan tenaga pendidik. Selain itu, fungsi kepala sekolah yaitu menjadi pendidik yang mampu menjadikan suasana sekolah menjadi kondusif, memberikan suatu pembinaan dan motivasi kepada guru-guru agar dapat meningkatkan kompetensinya. Yang kedua, kepala sekolah sebagai manajer. Kepala sekolah sebagai manajer patut memiliki tugas untuk mengontrol, menilai, mengatur, dan menilai kegiatan yang ada di sekolah. Yang ketiga, kepala sekolah sebagai administrator. Dalam hal ini, kepala sekolah sebagai pengendali administrasi yang ada di sekolah, seperti mencatat, penyusunan, dan juga pendokumentasian dalam setiap kegiatan-kegiatan sekolah, termasuk juga mengelola keuangan. Yang keempat, kepala sekolah sebagai inovator. Kepala sekolah sebagai inovator ini yaitu memiliki tugas untuk melakukan pembaruan-pembaruan dalam suatu kepemimpinan, pembaruan tentang bagaimana cara untuk mengembangkan sekolah, pembaruan tentang bagaimana cara mengembangkan proses belajar mengajar, dan juga menemukan hal-hal yang baru untuk memajukan sekolah. Yang kelima yaitu sebagai leader. Kepala sekolah sebagai leader ini yaitu berkaitan dengan gaya kepemimpinan yang akan digunakannya. Kepemimpinan ini amat memastikan bagaimana staf bekerja dan berkomunikasi.
Jika kepemimpinan kepala sekolah tersebut baik, maka instrumen yang terdapat di sekolah tersebut berjalan dengan efektif. Begitu juga sebaliknya. Jika suatu kepemimpinan kepala sekolah buruk, maka akan berpengaruh kepada instrumen kepada kelangsungan sekolah tersebut. Yang keenam yaitu kepala sekolah sebagai motivator, yaitu kepala sekolah harus memberikan motivasi kepada stafnya agar terus menaikkan kinerjanya. Dan yang ketujuh yaitu kepala sekolah sebagai supervisor. Kepala sekolah bertanggung jawab untuk mengawasi dan mensupervisi kegiatan yang sudah dilaksanakan. Supervisi ini memiliki tujuan mengevaluasi aktivitas-aktivitas sehingga sebagai bahan perbaikan untuk kedepannya. Dalam suatu proses manajemen terdapat penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan yang menjadi salah satu kunci keunggulan dalam sebuah lembaga atau organisasi dalam melakukan programnya dan menciptakan indikasi dari proses keputusan tersebut. Menurut Malaya Hasibuan menjelaskan bahwa pengambilan keputusan merupakan tugas dari seorang pemimpin dan menjadi hal yang sangat penting dalam manajemen. Pengambilan keputusan tersebut akan diproses oleh pengambil keputusan yang nanti hasilnya merupakan sebuah keputusan. Hasil dari keputusan tersebut yang kemudian diterapkan melalui suatu program atau kegiatan, sehingga tujuan dari proses manajemen pada akhirnya bisa terlaksana dengan baik. Sebab yang ketiga yaitu kepemimpinan di sekolah. Kepemimpinan yang ada di sekolah dapat diistilahkan dengan kepala sekolah. Pengertian kepala sekolah berlaku bagi suatu pengelola lembaga pendidikan yang mencakup kepala madrasah, kepala sekolah, rektor universitas atau institut, direktur akademik, kiai pesantren, dan juga ketua sekolah tinggi, dan lain-lain. Kedudukan seorang pemimpin dalam suatu lembaga pendidikan sangat penting untuk disusun serta distandarkan suatu skala nasional, karena kepala sekolah sebagai penentu bagi masa depan sekolah yang dipimpinnya. Mulyasa memaparkan bahwa berhasil dan tidaknya sekolah banyak ditentukan oleh kepala sekolah, karena mereka adalah penggerak serta penentu arah yang akan ditempuh sekolah dalam mencapai tujuannya. Terdapat 3 tipe kepemimpinan yang hendak dimiliki oleh kepala sekolah dalam lembaga pendidikan, yaitu yang pertama kecakapan manajerial yang berhubungan dengan chief office. Yang kedua, sense of business, yaitu kemampuan ini bersangkutan dengan proses mencari sumber dana untuk menjamin terlaksananya suatu operasional pendidikan. Yang ketiga, sense of educated, yaitu kemampuan untuk mendidik. Ada juga hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai dijadikan pedoman sebagaimana seharusnya memimpin di sekolah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu profesionalisme. Kepemimpinan di sekolah akan menjadi efektif bila mana setiap anggota mulai dari kepala sekolah, tenaga kependidikan, guru, dan lainnya dapat secara bersama-sama mengerti tujuan pendidikan tersebut. Yang kedua, kepribadian, yaitu keadaan suatu kepemimpinan dalam menuju mutu pendidikan dapat muncul bila mana pengelola sekolah mempunyai kepribadian yang positif. Yang ketiga, gaya kerja. Hal ini sangat berpengaruh terhadap iklim kerja dalam sekolah. Yang ketiga, akuntabilitas, yaitu memelihara suatu kepercayaan sesama pengelola sekolah bukanlah hal yang sangat mudah. Oleh sebab itu, patut diciptakan akuntabilitas kerja yang meninjau pada tanggung jawab dalam hubungan kerja, tanggung jawab dalam tugas, serta tanggung jawab kepada hasil yang telah dicapai. Sebab yang keempat yaitu kepemimpinan di pesantren. Pesantren sudah lama menjadi lembaga yang mempunyai kontribusi penting dalam turut mencerdaskan bangsa. Banyaknya jumlah santri dan jumlah pesantren yang ada di Indonesia membuat lembaga ini pantas untuk diperhitungkan dalam hubungannya dengan pembangunan bangsa dalam bidang moral dan pendidikan. Pendidikan yang ada di dalam pesantren merupakan salah satu model pendidikan yang dijumpai di Indonesia dengan suatu manajemen dan sistem berdasarkan budaya serta karakter yang ada di pesantren tersebut. Menurut Syarif, pondok pesantren adalah suatu lembaga pendidikan Islam yang dijalankan menggunakan sistem asrama dengan kiai yang sebagai pemimpinnya. Menurut Harjo, pesantren ini mempunyai wujud yang beragam sehingga tidak ada suatu ketentuan yang berlaku pada semua pesantren. Namun pada umumnya terdapat kiai, masjid, santri, dan yang lainnya. Pendidikan Islam yang ada di pesantren merupakan sebuah proses
dari proses dan hasil, sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan suatu kepemimpinan yang berfokus pada manajemen untuk melakukan pengkajian yang mendalam dan luas berdasarkan ilmu keislaman serta perkembangan ilmu pengetahuan yang pada umumnya menjadi proses pencapaian hasil yang telah diraih sehingga dapat menaikkan tingkat ketakwaan, harkat, serta martabat. Elemen-elemen yang harus ada di pesantren yaitu antara lain kiai, pondok, masjid, dan santri. Selanjutnya, gelar yang dimiliki oleh seorang kiai atau ulama bukan hanya karena penyematan seperti halnya dalam pemberian gelar kehormatan atau gelar akademik. Namun, hal ini didasarkan atas keistimewaan dari individunya yang berdasarkan pandangan agama. Individu tersebut sudah mempunyai sifat kenabian, misalnya seperti kemampuan penguasaan ilmu agama, juhud, amanah, dan sebagainya. Yang kelima yaitu teori kepemimpinan. Menurut Profesor Sujana memaparkan 5 teori kepemimpinan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teori sifat. Teori sifat ini merupakan sifat-sifat kepemimpinan yang telah dibawa sejak lahir atau diwariskan oleh nenek moyangnya atau leluhurnya atau orang tuanya. Hal ini menimbulkan anggapan bahwa seorang pemimpin tersebut dilahirkan bukan dibentuk. Yang kedua yaitu teori perilaku. Menurut Brancard dan Hersey memaparkan teori ini bahwa perbuatan atau perilaku seorang pemimpin lebih menuju dalam 2 hal. Yang pertama yaitu struktur inisiasi dan konsiderasi. Struktur inisiasi merupakan perilaku pemimpin yang lebih mengutamakan tujuan organisasi, sedangkan konsiderasi yaitu perilaku seorang pemimpin untuk mengawasi kepentingan dari bawahannya. Yang ketiga, teori lingkungan. Teori ini mempunyai anggapan bahwa munculnya pemimpin adalah hasil dari situasi, tempat, waktu, serta kondisi tertentu. Yang keempat, teori kontingensi. Sujana memaparkan teori ini dikembangkan oleh Peter. Dalam teori ini terdapat 3 unsur yang mempengaruhi gaya kepemimpinan yaitu wibawa seorang pemimpin, bentuk tugas, serta hubungan antar pemimpin dengan staf. Yang kelima yaitu teori humanistik. Teori ini didasarkan atas anggapan bahwa manusia secara alamiah merupakan makhluk yang harus dimotivasi dan juga organisasi harus diawasi dan juga dibentuk. Menurut pernyataan di atas, kepemimpinan ini berfungsi untuk merencanakan organisasi sebegitu rupa sehingga dapat memberikan kebebasan kepada stafnya untuk mengembangkan dorongan dalam dirinya yang bertujuan untuk mencukupi kebutuhan dan mencapai suatu tujuan organisasi tersebut. Yang terakhir yaitu yang subbab yang selanjutnya yaitu tentang gaya kepemimpinan. Gaya merupakan perilaku, laga atau gerak-gerik yang menandai ciri dari seseorang. Terdapat 4 gaya kepemimpinan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kepemimpinan konsultatif. Dalam kepemimpinan ini, ketika akan membuat keputusan, seorang pemimpin menanyakan gagasan dan pendapat dari orang lain. Setelah mempertimbangkan masukan-masukan dari orang lain, kemudian seorang pemimpin mengambil keputusan sendiri. Yang kedua yaitu kepemimpinan otokratif. Dalam membuat suatu keputusan, seorang pemimpin membuat keputusan sendiri tanpa bertanya pendapat dari orang lain. Yang ketiga yaitu kepemimpinan delegatif, yaitu ketika dalam pengambilan keputusan, pemimpin memberikan individu atau kelompok suatu tanggung jawab untuk memberikan keputusannya. Dan yang keempat yaitu kepemimpinan keputusan bersama. Ketika membuat suatu keputusan, pemimpin berjumpa dengan orang lain untuk membicarakan masalah yang akan diputuskan. Selanjutnya mengambil keputusan secara bersama-sama. Dan subbab yang terakhir yaitu tentang tipe kepemimpinan. Pada dasarnya, para pemimpin di setiap organisasi dapat diklasifikasikan dalam 5 tipe utama, yaitu yang pertama, tipe kepemimpinan otoritas. Dalam tipe ini beranggapan bahwa pemimpin merupakan suatu hak. Ciri-ciri dari tipe ini yaitu berpendapat bahwa organisasi merupakan milik sendiri, menyamakan tujuan organisasi dengan tujuan pribadi, memandang bawahan sebagai suatu alat semata-mata, tidak ingin menerima saran, pendapat, serta kritik dari orang lain,
bergantung kepada kekuasaan formal, dan ketika membangkitkan karyawannya sering dengan unsur paksaan. Yang kedua yaitu tipe militeristis, yaitu tipe ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Ketika membangkitkan bawahannya dengan unsur perintah, formalitasnya sangat berlebihan, tergantung pada jabatannya, harus menerapkan kedisiplinan yang tinggi dalam bekerja, tidak mau menerima saran dan kritik, suka kegiatan upacara dalam berbagai situasi. Yang ketiga, tipe paternalistis. Tipe kepemimpinan ini memiliki suatu ciri yang tertentu, yaitu yang bersifat kebapaan. Pemimpin yang semacam ini memakai pengaruh yang bersifat kebapaan dalam memotivasi stafnya untuk mencapai suatu tujuan. Tipe ini mempunyai ciri-ciri yaitu sebagai berikut: memandang stafnya sebagai seorang yang masih belum dewasa, mempunyai sikap terlalu melindungi stafnya jarang diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya, serta memandang dirinya yang paling tahu. Yang terakhir yaitu tipe karismatik. Pemimpin ini pada umumnya mempunyai pengikut yang banyak dan memiliki daya tarik yang besar. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.